Kembali lagi di pembelajaran logika dan algoritma pemrograman. Ya, kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan flowchart. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas apa itu algoritma, ya sekarang itu penjabaran daripada algoritma dalam bentuk chart atau gambar atau alur ya. Jadi dia alur gambar atau alur diagram. Nah, di sini sebagai pengantar ya, definisi. Jadi apa itu algoritma ya, adalah langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi algoritma ini sangat penting ya. Sebelum kita membuat program ya, aplikasi, kita harus sudah fix atau sudah finish atau sudah selesai dari sisi algoritma. Kalau dari sisi algoritmanya ini belum selesai, maka kalau kita lanjut ke dalam pengembangan aplikasi, pasti nanti aplikasinya itu akan dibongkar gitu. Jadi sini harus sudah selesai terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui bahwasanya bentuk representasi dari algoritma itu ada beberapa yang kita kenal ya. Contohnya itu ada narasi, kemudian pseudocode ya, lalu yang ketiga itu ada flowchart. Jadi kalau dalam bentuk narasi ini, algoritma tuliskan dalam bentuk uraian kalimat ya, dalam bentuk narasi. Kalau pseudocode ya sudah kita pelajari sebelumnya, itu digunakan untuk memudahkan transisi ke bahasa pemrograman sebenarnya, semi coding ya. Kemudian kalau flowchart itu algoritma yang dipresentasikan dalam bentuk diagram simbol grafis. Jadi dia bentuknya diagram alir atau gambar-gambar yang memudahkan kita memahami bagaimana alur ya dari program yang akan kita buat. Kemudian kalau kita sebut di sini ada algoritma deskriptif ya. Di sini itu ditulis dalam bentuk kalimat sederhana dan jelas ya. Contoh, membuat mie instan. Bagaimana membuat mie instan? Ya, ini bisa digambarkan sebenarnya dalam bentuk narasi, dalam bentuk pseudocode, dalam bentuk flowchart ya, semuanya bisa. Nah, kalau dalam bentuk kalimat sederhana dan jelas atau prosedur, itu dia dalam bentuk paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat saja, tidak dalam bentuk semi coding atau dalam bentuk gambar ya. Nah, kalau pseudocode ini contohnya gini, penulisan algoritma menyerupai bahasa pemrograman tetapi lebih sederhana. Contoh algoritma ganjil genap ya, ini ada input ya, ada output ya. Input bilangan n itu bilangan berapa aja yang kita inputkan, 1 2 3 4 5 ya. If n mod 2 sama dengan 0, then output genap, else output ganjil ya. Jadi jika itu genap, maksudnya jika dia kelipatan 2 ya dia genap, jika tidak pasti dia ganjil gitu. Kalau masukin 2, 4, 6, 8, 10 itu pasti genap. Kalau selain itu ya, mau 8,1, mau 10,1, 10,2, 10,3 itu pasti ganjil gitu. Diselesaikan dengan n gitu ya. Nah, ini kalau flowchart nih, flowchart itu adalah representasi grafis dari langkah-langkah algoritma, membantu memvisualisasikan logika program. Ini ya, mulai dari start atau finish. Jadi diawali dan diakhiri itu sama ininya, gambarnya gitu ya. Jadi elips gitu ya. Kemudian ada proses, flow itu alurnya. Kemudian decision itu keputusan ya atau tidak. Kemudian dari input output ya, ada unit proses, ada dokumen di sini, preparation, proses, condition, manual test, dan external entities ya. Ini simbol-simbolnya. Jadi ketika kita memulai, simbolnya elips ya, selesai juga elips ya. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart ya, algoritma dalam bentuk flowchart ya. Jadi kesimpulannya apa ya? Jadi algoritma itu ya terbagi menjadi 3 ya, bisa dalam bentuk narasi atau deskriptif, kemudian pseudocode dan flowchart. Flowchart mempermudah pemahaman logika program ya, karena biasanya dengan gambar kita lebih mudah memahami ya alurnya. Jadi sebelum membuat flowchart ya, kita harus memahami dulu simbol-simbol dan fungsinya ya. Sebelum bikin aplikasi juga, ngembangin aplikasi, kita juga harus paham ya
alurnya bisa digambarkan dalam bentuk flowchart ya. Ini biasanya kalau kita mau menggambarkan atau memberikan alur kepada klien kita seperti apa nih proses daripada aplikasinya ya, mulai dari input sampai dengan output itu seperti apa. Di sana juga dikasih gambaran-gambaran sesuai dengan simbol-simbol yang ada di sini gitu ya. Oke, itu saja ya. Ini untuk bacaannya. Itu ada Rosa A.S. Salahuddin tentang rekayasa perangkat lunak ya. Kemudian juga Suwarga itu logika dan algoritma. Kemudian untuk bacaan internasionalnya itu ada Corman Laserson ya, itu Introduction to Algorithm. Kemudian Sebesta RW Concept of Programming Language Version. Oke, itu saja ya. Selamat belajar. Oke, silahkan nanti ya buat contoh. Nah, buat contoh bagaimana algoritma menggunakan flowchart ya, membuat mie instan. Oke, gitu ya. Terima kasih, selamat mencoba.